Depan kalian sudah ada Nissan Seviro A31 menggunakan body kit dari Bosch Pandem. Jadi mukanya agak sedikit berbeda dan mesinnya juga sudah diswap pakai engine RB25 DRT. Walaupun memang terlihatnya masih stok, tapi ini untuk throttle bodinya sudah front facing, jadi sudah enak dilihat, sudah kayak mesin-mesin yang kenceng gitu. Namun ini isinya masih stok dan wiringnya pun kalian bisa lihat sini sudah aku cabutin semua. So, saya Rozi. Video hari ini kita akan pasang ECU standalone Haltech Elite 2500C. Tapi bukan hanya sekedar pasang dan lain-lain, aku juga bakal jelasin wiringnya seperti apa, instalasinya seperti apa, dan hal apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian menggunakan ECU Haltech Elite 2500C ini. Dan yang paling terpenting adalah, apa sih yang bikin ECU ini kok mahal banget? Nah, kalau kalian beli Haltech, kalian biasanya sudah dapat sepaket dengan premium harness seperti ini. Ini sudah termasuk Elite 2500, 2,5 meter panjangnya. Jadi ini akan sangat-sangat mempermudah hidup kalian ketika kalian mau bikin wiring harness dari nol. Sebenarnya nggak dari nol sih, karena kalian sudah ada basicnya seperti ini. Kalian tinggal lanjutin untuk tahap cutting dan splicingnya. Nah, sedangkan yang dus kecil ini adalah barang utamanya, yaitu Haltech. Ya, ECU Haltech. Di dalamnya ada Elite Series 2500T yang merupakan yang merupakan top of the line-nya Elite Series dari Haltech. Jadi ini ada Advanced Torque Management. Kalau mobil kalian suka ngesot-ngesot atau nggak dapat torsi, mungkin solusinya bisa pakai ECU ini ya. Tapi pastikan juga itu ngesot-ngesot bukan karena ban sayur kayak yang dipakai si Zebra. Secara fisik, hand feel ini memang worth to price banget. Harganya memang harga nggak bohong untuk performance part seperti ini. Di bagian depan kita ada tulisan Haltech. Di sininya juga Haltech 2500. Ini emang cocok pisan sih. Kalau dibuka, ini ada colokan untuk USB 2 biji, ini untuk komunikasi ke laptop, dan yang ini adalah untuk CAN bus 2. Jadi colokan CAN bus ada 2, ada yang di sini, ada juga yang di wiring seperti ini. Casingnya juga rugged, dia military spec, sudah dust proof, sudah waterproof. Jadi ini kalau misalnya kalian pasang di tubular, selama instalasinya proper, semua ditutupin, ini insya Allah waterproof. Di bagian sini ada colokan, ini 34 pin dan ini 26 pin. Colokannya memang banyak karena ECU ini fiturnya sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat banyak hal yang bisa kita customize di ECU ini. Sedangkan untuk map sensornya dia sudah built-in sampai dengan 3 bar. Jadi kalau misalkan bus kalian 0,5 yang kimcil-kimcil gitu kayak si Zebra, bus-bus kecil, dengan map sensor bawaan ini masih bisa kejar. Ya, secara fisik gitu aja, nggak ada yang bisa dibahas lebih lagi dari ECU ini, karena yang bikin mahal itu adalah software engineeringnya dan hardware di dalamnya. Secara dus dia biasa aja, sangat-sangat eco-friendly, dan untuk internalnya pun atau yang ada di dalam dusnya pun sangat-sangat basic. Ini ada quick start guard untuk pin outnya. Ini ada kabelnya, ya kabelnya juga biasa warna kuning. Ada flash di dalamnya, flash karet gitu. Ini ada Elite Series help manual. Udah itu aja isinya, nggak ada CD, nggak ada apa kayak zaman dulu, nggak ada. Udah. Jadi harga mahal itu bukan untuk bikin packaging yang bagus atau isi dus yang fancy, mewah, banyak barang nggak kepake. Harga mahal itu mereka semua investasikan di software engineering dan hardwarenya yang sangat-sangat oke ini sih. Oke, cukup untuk bahas isu secara physically-nya, secara generalnya. Kita geser ke wiring harness-nya. Untuk wiring harness ini sudah include AMP connector. Ini 34 pin, ini 26 pin. Jadi sudah waterproof. Selain itu juga ada CAN bus. Ini untuk koneksi ke hardware atau device lain supaya bisa komunikasi. Di sini juga ada Haltech fuse box and relay. Kalau dibuka di dalamnya sudah termasuk relaynya, dan relaynya juga bukan relay yang abal-abal. Susah banget bukannya. Relaynya Pak dari TE. Ini kalian tahu sendiri kan kalau TE, dan kalau dibuka dengerin nih suaranya. Nah, ada ngekliknya relaynya. Jadi kalau kalian beli dengan premium harnessnya sudah termasuk relay untuk ECU, injektor, ignition, dan fuel pump. Ini sudah ada, jadi kalian nggak perlu bikin relay dan fuse box tambahan untuk 4 device ini. Kalian tinggal bikin tambahan lagi di sini, bisa untuk fan atau AC atau hal yang lain. Bahkan segini cadangan pun mereka kasih. Ini untuk bagian dalam kabinnya. Kita geser ke bagian engine bay atau luar kabin. Di sini juga sudah ada grommetnya, ada emblem Haltech-nya, sudah di deboss Haltech. Jadi kalian tinggal bolongin, kalian gak usah khawatir harus cari grommet lagi. Karena jujur, kalau untuk cari grommet seperti ini di Indonesia emang agak sedikit susah. Jadi dengan adanya Haltech sudah include grommet seperti ini sangat-sangat mempermudah. Seperti yang tadi sudah aku bilang, ini ada tulisannya, emblemnya Elite Series 2500, panjangnya 2,5 meter, premium harness dengan part number ini, dan ini manufaktur date-nya bulan 2 2021. Jadi ini masih baru. Kelebihan kalau misalnya kita pakai premium harness seperti ini, untuk instalasinya akan sangat-sangat mempermudah dan mempercepat proses karena kita tidak perlu basic wiring untuk seperti ini. Di sini semua sudah dilabelin crank, cam, digital purpose output, injektor, ignition, pokoknya semua untuk input dan output ECU ini sudah dilabelin, sudah disiapkan. Kita tinggal hanya masuk ke tahap cutting and splicing. Karena jangan salah loh, untuk bikin harness seperti ini aja membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 hari kerja. Walaupun memang premium harness seperti ini harganya
lumayan, tapi ini akan sangat mempermudah proses dan mempercepat proses. Ada harga, ada kualitas, beneran. Nggak bohong kalau untuk urusan performance part seperti ini. Nah, untuk pemasangannya, ya kita kasih Ki. Atur, pasang ya. Udah dilabelin nih, nggak perlu repot-repot lagi. Coba tinggal set. Atuh. Oke, setelah kita bikin base mapnya di ESP software, kita sudah bisa dapetin wiring diagramnya untuk input outputnya. Nah, ini akan sangat-sangat mempermudah kalian dalam proses bikin wiring. Inilah salah satu mengapa alasan Haltech memiliki harga yang lumayan tinggi, karena sangat-sangat mempermudah kalian dalam hal softwarenya. Jadi untuk software engineeringnya ini memang sangat-sangat brilian. Kalian mau pakai fitur ini, tinggal nyalain. Kalian nggak akan pakai, tinggal matiin. Jadi nggak perlu bingung lagi ini kabel kemana larinya. Kemudian kalian bisa atur sendiri kabel ini untuk apa, kabel ini untuk apa. Semuanya bisa diatur di dalam Haltech. Kemudian kalian bisa print. Jadi ini tinggal tempelin atau kalian bakar, kemudian kalian minum, supaya kalian bisa hafal untuk labeling hal seperti ini. Seru ya. Ini kita ke belakangin. Ini di dalam kabin nih buat ke ecu. Ini grommet keluar ke engine bay. Ini karena supaya mempermudah hidup, udah aku buatin juga diagramnya. Yang oranye ini masuk ke dalam kabin, yang pink ini dia ke fuse box yang bakal kita bikin seperti si SL ini. Nih kalau Haltech gampang. Tuh dari tulisannya ignition ya, input, analog voltage input, trigger, spare 12 volt sama ground. Banyak banget dah. Nyase. By the way, ini engine kedepannya bakal pasang drive by wire. Jadi untuk wiring drive by wire juga sudah kita siapin. Nah, ini agak bikin sedikit pusing karena mempersiapkan suatu hal yang belum ada. Kita bisa kalian lihat di sini untuk proses labelingnya sudah selesai. Kemudian ini juga sudah ada wiring yang dipisahin ke dalam kabin. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke proses untuk cutting wiringnya sesuai dengan panjang yang diperlukan. Nah, untuk proses routing ini kalian bisa cari jalur terefektif untuk kabel kalian. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu nekuk, jangan dekat dengan benda-benda panas seperti knalpot. Dan yang terpenting adalah kalian harus tahu nanti sensor itu bakal disimpan di mana. Seperti contohnya, di sini ada kabel untuk DBW. Namun untuk saat ini kita bakal pakai throttle body konvensional dulu. Jadi untuk kabel yang drive by wire ini bakal kita panjangin dulu sedikit, supaya nanti ke depannya pada saat instalasi DBW ini kabel tidak perlu dipanjangin. Jadi lebih baik kabel panjangan daripada kependekan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, untuk sensor tambahan seperti ini, di sini ada fuel pressure sensor. Nanti bakal kita tempelin di fuel pressure regulator ini. Ini kita bakal lewat kolong, tapi karena susah ke ngolongnya, jadi kita lewat tarik ke atas sini aja. Jadi untuk bagian engine-nya sudah oke. Injektor masing-masing sudah ada nih, warna kabelnya nih sudah diselipin masing-masing di situ. Sedangkan untuk coil juga sama. Di sini semuanya kita bakal pakai fully sequential. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masing-masing sudah ada kabelnya. Untuk 12 voltnya sudah ada, tinggal kita bikin ke masing-masing coil. Dan untuk injektor pun sudah ada 12 voltnya sendiri. Itulah kelebihannya kalau misalnya kita pakai wiring harness dari Haltech. Nah, untuk coil, injektor, sensor sebelah sana sudah selesai. Dan untuk sensor terpenting yaitu trigger sensor ini sudah di tempatnya, tinggal kita potong sesuai kebutuhan. Jadi untuk engine bay hanya segitu, hanya segini aja, nggak banyak-banyak amat kok. 6 silinder mah sedikit. Nah, sedangkan di bagian luar ini kita bakal simpan di dalam kabin. Ini untuk konektor ke ECU. Dan untuk yang bejimut ini masih banyak ya teman-teman. Ini untuk auxiliary input dan output seperti thermofan, stepper, tachometer, water injection, shift light dan lain-lain. Pokoknya ini bagian ini yang bakal connect ke sasis. Jadi ini kita simpen dulu. Jadi ini kabel urusan di dalam sasis belum selesai. Kita panjangin aja dulu, nanti kita potong belakangan. Yang terpenting untuk yang bagian engine bay ini sudah siap untuk kita potong di sini nih. Pokoknya hati-hati, ukur 2 kali, potong 1 kali. Jangan sampai kalian ukurnya sekali, potongnya berkali-kali. Karena kita potong-potong tuh ujung-ujung kabelnya tuh kan, sedangkan kita labelingnya di ujung, jadi harus kita labeling lagi. Tadi kurang temperatur, walaupun memang di sebelah sana, di sana ada ya kalau Haltech, tapi daripada kita pusing atau bikin pusing diri sendiri, udah pusing sama kehidupan, jadi kita selalu labeling lagi. Gimana? Dah? Bisa? Lihat, baru mau 1 kabel nih ya. Lihat, udah keringetan. Jadi aku udah nyontohin 1. Nih udah aku contohin 1 ya. Nih sama Raya dilanjutin ya. Baru masukin sleeve-nya nih. It look easy but it doesn't. Ini susah. Carinya di sini ya. Nah. Dorong lagi. Jadi dorong itu di bagian yang belum ada kabelnya. Terlihat mudah,
Tapi sebenarnya enggak. Relax, napas. Itu Setengah-setengah. Akhirnya ngebungkus kabel untuk pertama kalinya bagi Ray Gendut berhasil, alhamdulillah. Masih ada berapa puluh lagi nih? Ayo, semangat. Nah, akhirnya sekarang semua ini wiringnya sudah selesai. Mulai dari yang paling depan ini ke masing-masing coil 1, 2, 3, 4, 5, 6, injektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini kalau misalnya kita pakai Haltech Elite 2500 untuk 6 silinder fully sequential itu gampang. Nah, kita mulai dari mana ya? Bingung juga sih. Ya, kita mulai sini aja deh. Ini untuk colokan ECU-nya ada 34 pin dan 26 pin. Kemudian sini ada untuk colokan CAN bus. Jadi kalau kalian mau nambah device bisa nyolok ke sini. Kemudian kalau kita maju lagi di sini ada grommet. Nah, grommet ini yang memisahkan antara yang ada di engine bay dan yang di kabin. Selain itu di sini ada fuse box dari Haltech-nya karena ini premium harness side. Jadi untuk ECU, injektor, coil, fuel pump semua sudah tercover oleh fuse and relay box ini. Jadi kalian gak usah worrying lagi. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang yang ke bagian chassis connection. Jadi ini untuk koneksi antara wiring harness yang baru dengan chassis. Di sini memang terlihat masih cukup mengintimidasi karena banyak sekali input output yang bakal kita gunakan di Elite 2500 ini. Mulai dari AC, intercooler spray, launch control, anti-lag, rolling anti-lag, clutch switch, brake switch, water injection dan lain-lain semua pokoknya sudah ada di sini. Nanti bagian ini bakal kita konekin ke fuse box yang sudah aku buat ini. Nah, ini fuse box yang sudah aku buat ini isinya ada fan, ada AC, ada intercooler spray, beban high current dan lain-lain. Semua lewat koneksi ke soket-soket yang ini. Yang ini nih bakal nyambung ke sini sebagian, tapi sebagian lagi bakal nyambung ke tombol-tombol untuk aktivasi launch dan lain-lain. Oke, untuk bagian kabinnya cukup hanya segitu aja. Kita geser ke bagian engine bay. Nah, di engine bay ini kita pindahin dulu ya. Nah, untuk bagian di engine bay-nya di sini engine ini RB25DET ini dia 6 silinder dan kita bakal aktifin fully sequential. Jadi masing-masing coil ini semua ke masing-masing pin out dari ECU. Nah, untuk pin outnya apa aja kalian bisa googling di websitenya dari Haltech. Ini kemana, ini juga untuk injektor. Jadi ini untuk injektor bank, ini untuk coil bank. Kemudian di sini ada idle air control, di sini ada fast idle, ini untuk AC. Di sini ada VTC, variable timing control, di sini ada coolant temperature dan temperature gauge untuk ke dashboard. Di bagian sini ada baterai 12 volt, ini listrik untuk fuse and relay box yang ini. Di sebelahnya ada ground, ini belum kita kasih konektor atau belum kita kasih skun karena kita belum tahu panjangnya segimana. Selain itu ada juga untuk si crank angle sensor. Ini di bagian exhaustnya si RB25 untuk triggernya atau crank angle sensornya. Belum kita kasih konektor juga karena belum tahu panjangnya segimana. Sini ada intake air temperature, ini ada TPS, dan ada alternator control. Ini belum kita kasih konektor juga karena panjangnya belum tahu segimana. Ini ada beberapa auxiliary input sensor seperti oil pressure dan fuel pressure. Jadi kalian bisa monitoring fuel pressure kalian dan oil pressure kalian karena itu merupakan salah satu hal yang krusial untuk sebuah modified engine, terutama kalau misalnya engine kalian dipakainya yang aneh-aneh ya. Jadi untuk wiring harness engine-nya sudah selesai dibikin, kita sekarang sudah siap untuk instalasi. Yang dimana instalasinya hampir semua mobil itu sama karakternya itu aja kecuali mobil-mobil yang baru ya. Aku juga belum pernah sih kalau mobil-mobil yang baru. Tapi kalau mobil-mobil tahun 90-an ya kurang lebih sama, cuman koneksi ke 12 volt ignition, dashboard atau speedometer, koneksi ke aki, koneksi ke ground, dan beberapa tombol untuk race feature atau motorsport feature seperti rolling anti-lag, launch control, ke coupling untuk safety. Gak lupa juga untuk AC input, jadi AC-nya pun dikontrol sama si ECU. Nah, sekarang wiringnya semua sudah terpasang, wiring engine ya. Kalau misalkan yang lainnya sih masih acak-acakan banget. Dan buat kalian yang suka nanya kenapa aku kerja suka pakai sarung tangan, manja banget. Ini bukan manja. Ketika tangan kalian ngodok-ngodok itu di bagian bawah mesin, banyak banget kleman-kleman kayak gini nih. Nih, kleman-kleman kayak gini kalau langsung kena kulit itu rasanya sakit banget. Jadi dengan menggunakan sarung tangan karet ini akan sangat membantu supaya tangan kalian gak baret-baret dan perih-perih nanti ketika cuci tangan. Walaupun engine harnessnya sini sudah terpasang yang baru ya, nggak kelihatan dengan tadi sebelum pasang engine harness, nggak kelihatan, nggak beda jauh. Ini karena banyak banget wiring yang berantakan, wiring yang Dayak Racing Team kayak gini, ini bakal kita bersihin juga. Tapi untuk urusan ini takes time banget. Nah, untuk bagian di dalam kabinnya, ini sudah kita bagi beberapa kategori. Ini untuk ke chassis, jadi untuk ignition on, dashboard, alternator light, tachometer, fuel pump, semua untuk yang berhubungan chassis lewat sini. Nah, untuk yang agak lebih panjang ini dan lebih besar ini nyambung ke relay box. Jadi kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, 7. Itu bakal nyambung ke sini. Untuk yang lebih banyak ini untuk tombol-tombol dan analog voltage input atau auxiliary input, mouse control, rolling anti-lag, two step, oxygen sensor input dan lain-lain lewat yang besar ini. Sedangkan yang kecil ini sudah kita lari ke seberang sana. Ya, sana dekat pedal. Kan ini untuk throttle drive by wire. Jadi mobil ini kedepannya rencananya mau pasang drive by wire, sudah kita siapkan kabelnya ya. Kalian jangan merasa terintimidasi dengan wah masih banyak ini kabel-kabel yang belum nyambung. Jangan khawatir karena selama kalian ada wiring diagramnya atau input output report seperti ini sudah straightforward. Gray black ini ke back pedal switch. Jadi jangan khawatir selama kalian punya input output report dan kalian bisa membacanya, kalian tidak perlu khawatir ini kabel yang masih banyak seperti ini harus lari kemana ya. Sedangkan untuk engine bay-nya lagi dikerjain sama si Iski. Ini engine bay-nya sudah terpasang untuk engine harness-nya. Sekarang kita lagi beresin kabel-kabel yang di bagian sebelah kanan ini. Ini banyak banget fuse-fuse yang nggak tahu ini kayaknya untuk fan, dan yang sebelahnya lagi ini untuk lampu. Nah, karena untuk fan-nya sudah kita pindah pakaian di dalam sana pakai kabel yang ini, jadi bagian fan yang ini nih yang nyimpennya sembarangan, ini bakal kita buang. Begitu pula untuk yang AC-nya sudah kita kontrol dari dalam juga, sudah kita kontrol dari Haltech-nya. Jadi untuk kompresor dan fan AC yang di sini sudah nggak pakai relay yang di sana. Kita sekarang sudah buatin kabel baru dari dalam. Nah, sekarang bagian interiornya sudah clean, semua sudah terpasang dengan rapi, bersih dan sudah fungsional. Untuk isunya pun sudah aku colokin kabel USB untuk datanya, sudah siap untuk colok laptop. Map sensor pun sudah terpasang. Relay-relay semuanya sudah dilepasin. Nanti ini aku bahas di video selanjutnya kenapa aku lepasin beberapa relay. Dan untuk tombol auxiliary seperti rolling anti-lag, launch control, water spray, dan anti-lag ini sudah terpasang. Semua sudah terwiring ke ECU. Jadi untuk bagian kabin ini sudah siap untuk colokin laptop, tapi belum bisa kita cranking karena cover cam dan cover timing belt yang berwarna biru ini sudah kita lepas, mau kita powder coating dulu. Kalau kalian lihat story aku kemarin, aku sempat nanya pakai warna apa ya, karena warna biru dengan warna hijau ini agak sedikit nabrak. Jadi ini bakal kita powder coat di Cihanjuang Coating. Jadi untuk masukin base map, first cranking dan lain-lain bakal aku bahas di part 2. Selain itu juga aku bakal reveal si cover camnya dan cover timing beltnya pakai warna apa. Jadi jangan sampai ketinggalan part 2-nya. Untuk update follow Instagram UJBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.